Jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Hamzah Dartiri Channel. Pondok pesantren akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan dan banyak sekali orang yang berkomentar dengan pondok pesantren. Ya tinggal perasaan kepada pondok pesantren seperti apa, baik atau tidak. Jadi komentarnya itu ya beriringan dengan perasaannya. Maka akan ada komentar yang baik, ada komentar yang buruk, ada komentar yang mengkritisi dengan membangun, ada juga yang sampai parah yaitu menghujat dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui pada dasarnya yang namanya pondok pesantren itu ya tempat yang baik, seperti halnya kita mengetahui masjid, sekolahan, musola dan lain sebagainya. Dan saya sebutkan tadi itu juga di pondok pesantren ada gitu loh. Maka kalimat pondok pesantren adalah suatu tempat yang ini itu dengan arahan negatif itu tentu tidak benar. Orang yang mengatakan itu bisa disalahkan. Tapi kalau misalnya mengatakan pondok pesantren ada yang tidak baik, ada pondok pesantren yang tidak baik, ini mungkin bisa diterima. Maka ketemunya adalah pondok pesantren itu baik, tapi tidak semua pondok pesantren itu baik gitu. Tinggal pondok pesantren yang mana yang dimaksud. Jadi kritik-kritik ataupun sesuatu yang negatif tentang pondok pesantren tinggal ditanya pondok pesantren yang mana gitu kan. Karena harus di sisi lain pondok pesantren yang besar, yang lama itu sudah sangat lama sekali mencetak orang-orang yang bermanfaat untuk bangsa negara ini. Bahkan saya bercerita ya, di tahun 2009 ketika saya itu mondok pesantren, saya mondok pesantren Lirboyo, kita sebut dengan pondok pesantren Salaf untuk membedakan dengan pondok pesantren yang lainnya. Pondok pesantren Salaf seperti Lirboyo, Al-Falah Ploso dan Sidogiri, Tebu Ireng dan yang sejenis satu karakter itu. Ini ketika di tahun 2009 saya merasakan pondok pesantren itu mendapatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada skeptis dengan pondok pesantren. Pasalnya di pondok pesantren ketika tamat itu ijazahnya tidak bisa dipakai buat apa-apa. Jika muncullah perkataan-perkataan ataupun pandangan kalau di pondok pesantren mau jadi apa setelah tamat. Orang-orang yang punya anak pun ketika ada orang yang menawarkan dengan pondok pesantren, alumni pondok pesantren, itu juga mikir-mikir. Ya karena kenyataannya semacam itu. Banyak yang skeptis hingga pondok pesantren itu tidak menjadi minat. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang yang anak-anaknya nakal ini lantas memilih pondok pesantren untuk dijadikan tempat semacam rehabilitasi atas kegagalan parenting yang mereka lakukan. Itu di tahun semacam itu, tahun 2009 itu masih terjadi hal yang demikian. Hingga terus saya mondok di sana sampai 2018 menjelang tamat pondok pesantren saya. Ini mengupayakan agar tamatan tahun tersebut itu bisa mendapatkan muadalah S1, SAD, mengupayakan adanya mahat alim. Dan alhamdulillah itu berhasil dilakukan. Dan saya rasa setelah pondok pesantren punya titel tamatannya, artinya ada harapan dari ijazah tersebut. Respon-respon masyarakat itu banyak sekali yang akhirnya memilih pondok pesantren sebagai tempat pendidikan putra-putrinya. Banyak yang berbondong-bondong memondokkan pesantren, mulai mendapatkan tempat di masyarakat umum. Intinya pesantren itu sudah menjadi pilihan yang baik lah untuk masyarakat. Sepertinya ketika melihat pesantren-pesantren ini punya kedudukan di negara pun diakui, dilihat beberapa orang yang sebenarnya tidak baik ini memanfaatkan nama baik pesantren. Banyak orang-orang yang akhirnya membangun pesantren, yang pesantren tersebut berbeda dengan pesantren yang dulu. Ketika dulu disebut pesantren ya pesantren-pesantren dengan ulama yang alim-alim semua, kapasitas ilmunya yang tinggi, budi pekerti yang tinggi, banyak riyadhah dan tirakat-tirakat yang juga di dalamnya, dan pendidikan-pendidikan yang juga jelas. Nah, lantas orang-orang yang tidak seperti itu
yang hanya pengen mendapat keuntungan dari nama pondok pesantren, dari sumbangan-sumbangan, dari apapun lah yang bisa didapatkan dari nama pondok pesantren, muncullah pondok-pondok di mana pengasuhnya itu sama sekali tidak mondok, bahkan tidak tahu ilmu agama gitu loh, tidak pernah ngaji, baca Al-Quran saja masih salah-salah, mungkin yang dibaca adalah terjemahan tulisan Latinnya itu loh, yang Latinnya. Ini kan fenomena yang sangat miris sekali terjadi di sesuatu lembaga yang dinamakan pondok pesantren, merubah sudut pandang yang selama ini dibangun, citra yang dibangun pondok pesantren, tiba-tiba muncullah pondok pesantren yang demikian. Jadi bila mana kita mau mengatakan pondok pesantren yang buruk, mungkin bisa disematkan kepada pondok pesantren yang semacam itu gitu loh. Jadi tidak bisa kita mengatakan semua pondok pesantren itu sama. Pondok pesantren itu baik, tapi tidak semua pondok pesantren itu baik. Ya dengan mengetahui ini, setidaknya kita jadi tahu harus selektif pondok pesantren mana yang harus dipilih kan gitu. Dan siapapun yang pengen memondokkan anaknya ataupun memondokkan dirinya ke pondok pesantren, agar benar-benar mengecek profil-profil pondok pesantrennya dengan betul, jangan sampai hanya karena brand pondok pesantren termakan dengan brand tersebut yang ternyata di situ isinya tidak ada gitu loh. Jangan sampai ada kasus-kasus yang seperti pondok pesantren yang seperti itu. Jadi mungkin sekarang pondok pesantren yang enggak selamanya yang baik-baik juga, ada pondok pesantren yang saya katakan mungkin itu menjadi oknum. Itulah mungkin seperti itu ya. Saya katakan terima kasih bagi yang telah menyaksikan video ini. Saya Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.